semuanya. Berjumpa lagi bersama kita di podcast lanjutan kita, yaitu Spill on Kita Satu Podcast. Nah, halo semuanya, apa kabar? Kalau di UPJ nih sekarang lagi musimnya ujian akhir semester nih, karena kita mau peralihan dari semester ganjil ke semester genap. Gimana kalau di kampus kalian? Mungkin beda jadwal ya. Nah, kali ini kita akan podcast di podcast perdana pada kepengurusan Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2023 sampai 2024. Kami berdua adalah host untuk episode kali ini nih, yaitu saya sendiri, Melia Adila. Halo, aku Afifanur Sabrina. Nah, kali ini nih podcastnya kita kedatangan gestar yang keren banget nih, Betul. kami. Nah, gestar kita kali ini tuh adalah mahasiswa manajemen. Dia itu keren banget lah, punya segudang aktivitas. Ya, aktivitasnya lumayan padat, tapi kerennya dia tuh bisa untuk manage waktunya nih kami. Oke, langsung aja kali kami kita Oke. sambut narsum kita kali ini. mari kita sambut narsum kita, yaitu Kak Alia. Selamat datang. Halo, Cantik banget. thank you so much. Udah jadi malu. Ini aku manggil kakak apa nih? Kak Alia atau Syahla? Alia. Alia, Kak Alia. Belum pernah ada yang manggil Cahla soalnya. Kalau nggak Alia, Ayla biasanya. Karena Kenapa? terbalik kan. Mobil dong. Iya bener mobil. Maaf ya bawa merek. Oh iya ya. Gak apa-apa. Oke, nah di podcast kita kali ini tuh kita bakal mengulik sedikit nih tentang aktivitas nih ke Alia. Itu kira-kira dari semester 1 sampai semester 7 tuh ngapain aja sih di kampus? Oke, kita rewind dulu ya ke Kita rewind. masa-masa tahun 2020 aku masuk. Sebenarnya aku itu generasi COVID. Kenapa aku bilang generasi COVID? Karena aku masuk itu semuanya online, bener-bener serba online. Terus kalau ditanya ngerasain kuliahnya nggak sih, feel kuliahnya nggak sih, gitu kan? Terus aku bisa bilang nggak sama sekali, karena online kan. Iya sih. Jadi pasti kalau kegiatan bete aku ya. di semester 1 ya udah kayak les secara online aja gitu, cuman dengan titelnya adalah kuliah gitu. Oke. Terus lanjut ke semester 2, semester 3. Nah, aku baru bener-bener yang ngerasain kuliah itu adalah di semester 4. Karena udah offline. Iya, Offline benar. kan di semester 4. Aku ngerasain kuliah sampai semester 7 sekarang. Nah, tapi aku tuh punya siasat pas aku masih semester 1. Apa tuh siasatnya? Itu kan kita zaman COVID, Mm-mm. susah keluar rumah, Bener. susah beraktivitas. Nah, aku manfaatin. Oh, karena aku kuliah online, waktu aku banyak dong. Jadi aku itu sebenarnya iseng buat daftar cari kerja jadi part-time jadi barista. Awalnya iseng berarti. Iseng karena aku harus cari cara gimana aku bisa keluar rumah. Nah, tapi dari isengnya aku ini dan alhamdulillahnya banget, tempat aku pertama kali sebagai barista dan kerja itu, tempatnya itu bener-bener apa ya, bukan kerja doang. Jadi kita bener-bener kayak ada pelatihannya gitu. Oke. Jadi aku di tempat itu tuh aku ada asesmennya, ada ujiannya, terus gitu. Maksudnya bener-bener yang kayak bukan kamu bikin kopi aja gini-gini segala macem, tapi di situ aku belajar banyak. Ilmu-ilmunya tuh banyak. Jadi di trainingnya. Iya, terus makanya itu beruntungnya aku. Nah, dari situ sebenarnya aku jadinya nggak ngerasa gabut ya, karena kan aku punya kesibukan gitu. Gitu deh di awal-awal semester. Kira-kira nih Kak, kan berarti kan udah sekarang semester 7. Betul. Penasarannya 3,5 tahun. Mhm. 3,5 tahun lah ya. Iya, semoga ya doain ya. Bisa pasti. Orang udah sidang juga kan. Kayak kamu tahu ya? Iya. Ya, alhamdulillahnya aku udah sidang skripsi gitu. Tinggal nyelesain beberapa kelas sama satu lagi tuh ujian kerja profesi, laporan kerja profesi yang magang di semester 6 kemarin itu. Oke, kita mungkin akan nyari tahu ke Alia lebih ke daily-nya nih. Oke. Nah, kan pertama tadi COVID tuh. Mhm. Bener-bener di rumah doang kan.
kuliah bener, online, betul. nggak dapet feel kuliahnya nih. Betul. Nah, Kak Alia nyari temen awalnya tuh Gimana? gimana? Gitu. Jujur bingung banget. Iya, Tapi kebentuk dan bisa kenal sama temen itu karena tugas. tugas Pasti berarti. kan kita ada tugas kelompok ya. Heeh. Tugas kelompok, terus dibikin kelompok, masuk grup, akhirnya kenal satu sama lain. Tapi ya kenal by chat aja gitu. Jadi kayak nih ketemu langsung belum pernah. Kayak orang PDKT tapi kenalnya di Instagram gitu kan. Jadi kayak, duh nih orangnya gimana juga kita nggak tahu gitu-gitu segala macam. Terus dari tugas kelompok itu kenal dan akhirnya ya udah jadi teman. Karena kan Oke. harus ada beberapa tugas misalnya kayak kita ketemuan ya. Nah, di situ baru yang benar-benar kenal. Jadi kalau dibilang kenal pertama kali karena di kampus ya enggak gitu. Karena kan generasi Covid ya. Iya, tapi dapat temennya yang sefrekuensi kan Kak? Baru dapet temen yang betul-betul sefrekuensi itu sebenarnya aku di semester 2 atau 3 gitu. Karena di semester 1 itu kan masih masa adaptasi. Terus juga sebenarnya ini juga kesalahan aku sih, semester 1 tuh aku masih ya males banget. Mungkin karena online ya, jadi yang nggak ambis gitu segala macam. Nah, di semester 2 sampai semester 3 itu aku baru kesaring teman-teman yang sefrekuensi gitu. Oke. Nah, berarti kan tadi baru dapat teman yang benar sefrekuensi di semester 3, sekitar semester 3 lah ya. Nah, sempat ngalamin kuliah online dan offline. Kalau biasanya tuh ngerjain tugas kalau online itu gimana sih dan kalau offline tuh biasanya gimana tuh, Kak? Oke, sebenarnya kalau pas online itu kan kita tergantung ya, tergantung sistem belajarnya. Ada yang deadline-nya di hari itu juga, ada yang deadline-nya di 3 hari kemudian gitu. Nah, aku biasanya tuh sistem kerja ini adalah selalu mepet. Tim mepet Iya, deadline. tim mepet. Karena kalau kita mepet biasanya ide dan kemampuan otak itu lebih maksimal, Iya, ya kan? benar, Bener benar. kan? Ada inspirasi. Iya, betul kan? Kalau masih jauh-jauh tuh kayak, aduh ini apa sih gitu Susah kan? Ya banget kan? Tapi soalnya. kalau udah 1 jam lagi kayak, oh iya tahu nih jawabannya gitu-gitu segala macam. Jadi aku sistem kerjain tugasnya adalah itu jangan dicontoh ya, jangan dicontoh ya kalau itu. Itu aku kayak gitu, terus seperti ngerjain tugas pada umumnya sih, tetap dikerjain. Yang penting jangan lewat deadline, kayak gitu aja. Oke, masih ngomong soal tugas nih, Kak. Tugas yang menurut Kakak paling challenging banget untuk nyelesain, kira-kira ada nggak? Challenging banget. Aduh, Mungkin apa ya? kayak pameran-pameran bisnis, kan kita Nah, sempet ngelaluin tuh, Kak. iya benar. Sebenarnya adalah itu bukan challenging, tapi hal yang paling aku suka. Oh iya? Iya, jadi sebenarnya aku juga punya bisnis. Jadi Oke. saat aku ada kayak itu waktu itu masuknya kewirausahaan sosial ya. Heeh. Kewirausahaan sosial itu semester 5 itu aku malah paling suka dan aku yang paling istilahnya jadi kayak koordinator kelompok gitu buat buat nyelesain tugas itu dan alhamdulillahnya kelompok aku itu dapet nominasi kewirausahaan sosial yang paling berimpact. Ih, keren banget nggak Iya, sih? karena sebenarnya balik lagi otak aku itu dominan lebih ke hal-hal yang kreatif Oke. gitu. Iya, apa menciptakan idenya tuh kayak ada aja gitu, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bukan challenging, tapi hal yang paling aku suka dan menurut aku justru malah malah nggak tahu sih, aku tapi lebih nyamannya ketika tugas kuliah itu proyek-proyek kayak Project. gitu. Iya betul. Oke. Terus tadi kan udah sedikit spill bisnis nih. Nah, boleh kali Kak spill bisnisnya tuh ada apa aja sih kira-kira Oke. yang dipegang? Jadi sebenarnya bisnis aku itu ada di 2 bidang yang berbeda. Satu itu di food and beverage dan satu lagi itu di fashion. Nah, kalau yang food and beverage ini dia itu namanya dimsum crispy. Oke, dimsum crispy. Nah, kenapa dimsum crispy? Ini sebelum boomingnya mie gacoan, sebelum boomingnya itu semua. Jadi sebenarnya kenapa dimsum crispy? Kalian pasti kalau makan dimsum itu di steam ya? Iya. Iya, bener banget. Apa namanya, ya udah di steam flat gitu aja kan. Aku buat dimsum crispy adalah itu digoreng, di fried gitu. Jadi kenapa aku bilang dimsum crispy? Karena dia crispy, bener-bener crispy, digoreng gitu segala macam. Dan aku bikin satu produk lagi itu namanya dimsum nugget.
Dimsum nugget. Dimsum isi nugget. Bukan, jadi kalau nugget itu kan dia maksudnya orang pasti ngelihatnya adalah tepung roti ya, Iya, tepung roti. Nah, benar-benar. dimsum tapi dibalur sama tepung roti. Oh, Jadi seperti nugget tapi itu dimsum. oh, Nah, itu sebenarnya itu kenapa aku bilang aku suka yang kreatif dan segala macam itu aku mencoba untuk apa namanya? Buat inovasi kayak gitu. Nah, terus kalau yang satu lagi itu di bidang fashion itu dia kayak celana, baju gitu sih. Ya maksudnya yang standar-standar fashion Gen Z aja. kira-kira brandnya apa nih Kak? Kalau yang Oke, kalau yang fashion pakaian itu namanya Mondiale. Mondiale. Mondiale.id. Jangan lupa di-follow Instagramnya ya. Sama stay tune di Dimsum Crispy karena aku mau launching produk baru, inovasi baru lagi. Gitu. Oke, nah berarti nih aku mau sedikit nyimpulin sih dari perbincangan kita kali ini nih. Berarti walaupun kuliah online cukup lama berarti, tapi sebenarnya kita bisa nyari kesibukan yang lain ya, Kak? Betul, betul, Supaya nggak boring di rumah betul. aja. Dan sebagai masa manajemen juga ternyata bisa loh untuk nge-handle bisnis Betul, juga. betul, iya benar. Karena ketika kalian memilih program studi manajemen, sebenarnya itu adalah ilmu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, bahkan itu bisa aku terapin di bisnis aku juga kan. Jadi pokoknya jangan pernah buang kesempatan, jangan jangan kayak oh karena online ya udahlah kita males-malesan aja nanti juga offline kita sibuk. Iya. Jangan pernah ada konsep berpikir seperti itu. Karena kalau kalian punya konsep berpikir kayak itu, kalian akan stuck. Ya. Kalian tuh nggak akan bawa diri kalian maju, kalian nggak ada improvisasi dalam diri sendiri, kayak gitu. Berarti sebenarnya menarik banget nih podcast kita kali ini. Tapi kita ada sesi yang nggak kalah menarik juga nggak sih kami? Coba abis ini kita ada sesi apa? Habis ini kita bakal ada sesi game. Wow, games apa nih? Jadi games Takut itu kalau games adalah this or that. Nah, Jadi nanti kalian bisa milih Hah? lebih prefer kayak mana. Kalau mau dikasih reason kenapa milih yang itu juga boleh sih. Boleh Oke, reason singkat-singkat Reason aja. singkat-singkat aja. Oke. Boleh nih kami dimulai. Oke, yang pertama itu kuliah offline atau online. Offline. Apa tuh? Karena kita bisa ketemu sama teman-teman, maksudnya jauh lebih kenal sama kampus, ketemu dosen-dosen, kayak gitu sih. Relasinya tuh lebih terbuka. Walaupun ya udah kuliah aja gitu. Oke, lebih suka dapet tugas dari dosen itu tugas individu atau tugas per kelompok? Sebenarnya sih dua-duanya seru, cuman aku lebih dominan ke individu. Kenapa tuh? Karena sebenarnya kalau kelompok itu kan kita harus koordinatorin temen-temen ya. Betul. Terus kadang adalah drama yang ini nggak kerja lah, yang ini sok sibuk tapi nggak ada outputnya, ya Relate kan? banget sih itu. Yang ini tiba-tiba presentasi maju, dia juga nggak tahu apa yang dipresentasiin, ya kan? Jadi aku sebenarnya lebih suka individu. Cuman kalau kelompok itu aku sukanya kalau project-project. Oh, lebih kayak tadi project bisnis. Iya, kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak tugas materi, itu aku lebih suka individu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah kakak ini ambis atau santai sih? Ambis. Kalau dari semua rangkaian cerita aku Iya sih. itu ambis ya. Kayak ambis Ambis pendidikan, ambis karir, money oriented ya. Konsep nggak apa-apa. menjalani hidupnya ya. Karena kan kebutuhannya juga banyak. Iya betul. Puan, guys. Iya, harus seimbang. Inputnya banyak, outputnya juga banyak. Ya, betul. Gitu. Terus next question nih, Kak. Milih jadi kupu-kupu atau kura-kura? Kura-kura itu, Kuliah rapat. oh, aku lebih milih kupu-kupu karena kerjaan aku banyak. Oke. Jadi perlu di disclaimer nih guys, kupu-kupunya itu bukan kupu-kupu yang kuliah pulang Iya, langsung betul. pulang, tapi ada kegiatan lainnya juga. Tanggung jawab aku banyak, yang aku harus urusin banyak gitu. Jadi kalau untuk kuliah rapat tidak dulu, karena prioritas aku lebih ke yang lain gitu. Oke, yang terakhir ini adalah nugas di awal atau deadline. Udah pasti Tapi Deadline. jangan dicontoh ya, maksudnya ketika deadline pun kalian tetap harus punya manajemen waktu yang baik gitu. Jangan kayak deadline-nya tuh 30 menit lagi gitu. Ya, misalnya deadline kayak sehari sebelumnya lah. Karena balik lagi otak kita
otak aku sih, maksudnya otak aku tuh lebih dominan dan lebih maksimal ketika sudah mendekati deadline itu, gitu. Nah, oke. Jadi itu aja sih guys podcast kita di episode kali ini. Nah, kalau misalnya kalian itu mau request tema-tema podcast pembahasan yang menarik, kalian bisa request di kolom komentar di YouTube HMM UPJ. Terus kalian juga bisa mungkin cari Instagram HMM UPJ @HMM_UPJ untuk mengulik informasi kita habis ini ada kegiatan podcast apa aja. Paling itu aja ya, Kak. Makasih Oke, udah mau aku jadi juga guest thank you star. banget udah bisa sharing session di sini untuk kalian semua dan teman-teman semua ya. Semoga kuliahnya lancar. Kita semua Amin, kuliahnya lancar, nilainya amin, bagus. amin. Oke, paling see you next video.